belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang punya bukunya atau buku paketnya dibuka halaman 21. Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Poin A, Allah itu Maha Esa, ya. Al-Ahad, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa itu artinya satu, ya. Allah itu satu. Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut orang yang musyrik. Jadi orang yang menyekutukan Allah, dia termasuk orang yang musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Nah, jadi kalau orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Perbuatan orang tersebut adalah syirik. Nah, ya, jangan sampai salah nanti. Kemudian syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta makhluk disebut Khaliq. Di Allah disebut Khaliq. Sang pencipta yaitu Allah disebut Khaliq. Semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, adalah makhluk. Jadi yang menciptakan disebut Khaliq, yaitu Allah. Yang diciptakan adalah makhluk, namanya makhluk. Di Allah misalkan menciptakan manusia, maka manusia disebut makhluk. Pak, hewan itu termasuk apa? Juga makhluk, itu adalah ciptaan. Jadi sesuatu yang diciptakan, ciptaan Allah disebut makhluk, ya. Semua makhluk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya, di dalam surat Al-Ikhlas, Allah tempat meminta. Jadi ketika kita mau meminta, kita meminta kepada Allah. Ketika kita punya kesusahan, kita punya keluh kesah dalam hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini tidak ada, ya. Tidak ada, jangankan di dunia ini, semua tidak ada yang bisa menyamai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukti atau cara kita mempercayai sifat Al-Ahad, yaitu apa saja? Nah, bagaimana cara kita untuk mempercayai sifat Al-Ahad? Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa banyak, ya, ibadah, misalkan kita melaksanakan sholat, berpuasa dan sebagainya. Nah, ini hanya kepada Allah. Artinya niat kita hanya untuk memperoleh ridha-Nya Allah. Kita berpuasa untuk Allah.
Bukan misalkan saya berpuasa biar nanti saya dibelikan baju baru sama orang tua. Jangan begitu niatnya. Kita niat berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Artinya kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita harus tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak meyakini pada ramalan-ramalan nasib, ya. Kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Apa itu? Tebak-tebakan, ditebak kita cuma. Kita tidak boleh mempercayai hal tersebut. Maka kita tetap harus meminta kepada Allah, bukan meminta kepada selain Allah. Misalkan kita mau ujian, susah untuk ujian, kita berdoa kepada Allah, belajar dan berdoa. Jadi jangan pas minta ke kuburan, saya pengen lulus ujian. Itu yang salah. Jadi kita tetap harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, ya. Tetapi dengan cara belajar juga, harus belajar dulu, kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah, ya, zikir. Kita berzikir kepada Allah setiap hari. Misalkan setiap sholat kita zikir, atau setelah bangun tidur misalkan, ataupun setiap hari pokoknya kita harus berzikir kepada Allah biar diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Juga berarti Allah Subhanahu wa taala bukan banyak yang menjadi satu, ya. Allah itu satu. Bukan banyak kemudian menjadi satu, tidak. Allah itu hanya satu, ya. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah itu tidak mempunyai sekutu. Karena dulu, ya, banyak anggapan di zaman dulu. Jadi Allah itu banyak kemudian menjadi satu. Lah, ini anggapan yang salah. Di Allah itu hanya satu dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa tugas kita setelah kita beriman kepada Allah atau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar satu, atau Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat untuk kita meminta sesuatu? Kita harus mengingatnya setiap saat atau setiap waktu. Ini adalah cara kita agar kita setiap hari agar kita selalu beranggapan bahwa Allah itu satu dan tidak ada yang bisa membandingi dengan Allah. Maka setiap hari kita harus selalu mengingat Allah. Caranya berzikir, kemudian beribadah dan hal lain sebagainya. Maka hati kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah itu kita buka halaman 22. Coba dibuka halaman 22. Ya. Halaman 22. Oke, langsung di halaman 23 itu dikerjakan. Halaman 23. Ayo berlatih, ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling benar. Yang pertama, Allah Maha Esa artinya titik-titik. Itu diisi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita titik-titik, itu diisi. Dan nomor 1 sampai nomor 10, ya. Jadi kalau tugasnya halaman
23 ayo berlatih, jangan mengerjakan yang lain. Nah, biar Bapak guru tidak susah mencari ini tugas yang mana. Jadi kalau tugasnya halaman 23 yang dikerjakan halaman 23 saja. Jangan kemudian karena saya mampu Pak, saya mengerjakan halaman berikutnya. Jangan ya. Tugasnya hanya ayo berlatih halaman 23 nomor 1 sampai nomor 10 dikerjakan. Oke. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.